Di sini saya akan menjelaskan pengalaman mengambil rumah subsidi dari awal pengajuan sampai serah terima kunci. Apa saja dari awal sampai akhir. Yaitu dari pertama itu untuk mencari lokasi. Setelah saya mencari lokasi, saya datang ke marketing untuk berkonsultasi dan bertanya-tanya. Kemudian setelah saya cocok yaitu bayar tanda jadi, kemudian saya memilih unit, kemudian saya mempersiapkan berkas-berkas yang harus disiapkan, kemudian berkasnya sudah beres, lanjut proses pengecekan. Kemudian setelah lolos pengecekan semua berkas, lanjut saya serah terima. Sebelum serah terima itu saya bertemu dulu atau tanda tangan berkas ke bank untuk bertemu langsung dengan notaris dan mengurus langsung dengan pihak bank dan pembekalan terlebih dahulu sebelum serah terima kunci dan menempati rumah tersebut yang saya ambil. Saya di sini akan menjelaskan secara detail dari awal sampai akhir saya mendapatkan rumah tersebut sampai saya menempatinya. Tapi sebelumnya saya minta tolong untuk teman-teman semua di sini untuk support saya dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar saya semangat terus dalam membuat video terkait sesuatu yang bermanfaat. Oke, pertama itu di sini saya mencari lokasi. Nah, mulai dari saya merencanakan untuk mengambil sebuah rumah itu, saya mencari lokasi di beberapa kota dan saya memilih salah satu kota dan itu pemilihannya berdasarkan tempat bekerja suami saya. Dan letaknya itu saya memilih beberapa pilihan dilihat dari jalan yang dilalui dari rumah yang saya ingin pilih ke tempat pekerjaan suami saya. Kemudian saya memilih di rumah yang saya ini. Dan untuk pemilihannya saya sudah membuat video lengkap untuk pemilihan sebuah rumah itu baiknya seperti apa. Tetapi di sini saya merangkum menjadi 3, yaitu yang pertama itu harus strategis. Saya di sini memilih yang strategis dan yang sesuai kebutuhan saya, dan saya memilihnya tidak terburu-buru karena saya memilihnya itu kurang lebih selama 3 bulan untuk memilih rumah yang saya ambil di antara rumah-rumah lain yang saya lihat. Oke, yang kedua itu selanjutnya setelah saya cocok dengan rumah yang ingin saya miliki itu, saya datang ke lokasi perumahan tersebut untuk datang ke marketing untuk bertanya-tanya rumah, atau saya ingin bertanya-tanya di situ. Saya bertanya bagaimana spek bahan bangunannya, berapa DP-nya, apa saja yang didapatkan, dan persyaratannya apa saja. Itu dijelaskan dari pihak marketing pada hari dimana saya sudah memutuskan untuk memilih salah satu rumah. Kemudian di situ setelah 1 hari setelah saya bertemu marketing itu saya tidak langsung membayar tanda jadi, tetapi saya memikirkan terlebih dahulu selama 1 hari karena sebelumnya itu saya juga pergi ke rumah subsidi atau rumah subsidi yang lain begitu, dan juga pergi ke tempat marketingnya juga, dan saya membuat plus minus antara di sini plusnya apa, di rumah subsidi yang saya cari ini di plusnya apa, minusnya apa, di sini apa, plusnya apa, minusnya apa. Saya itu memilih 3 perumahan subsidi dan pada akhirnya ketika semua saya datang ke marketing dan saya bertanya-tanya, pada akhirnya saya memilih yang letaknya sekitar 22 kilo dari tempat pekerjaan suami saya ke lokasi rumah tersebut. Kemudian setelah cocok, kemudian saya bayar tanda jadi
itu di sini saya bayar tanda jadinya itu 1 juta. Nah, di sini bayar tanda jadi perumahan itu di sini saya jika memang nantinya saya tidak memilih atau tidak jadi untuk mengambil rumah ini, tanda jadinya itu tidak bisa dikembalikan lagi. Akan tetapi jika memang dalam proses pengecekan berkas dan itu tidak lolos, uang tanda jadinya bisa dikembalikan. Tetapi jika lolos dan tidak diambil atau kita pergi begitu saja setelah tanda jadi itu sudah diterima oleh marketing, akan disalurkan kepada developer, itu tidak bisa dikembalikan lagi. Kemudian marketing memberi syarat-syarat berkas yang harus saya berikan berikut dengan semua persyaratannya. Yang pertama itu ada slip gaji. Di sini karena di sini itu rumah subsidi. Di sini perumahan subsidi ini itu maksimal gaji pemilik rumah, calon pemilik rumah itu ialah maksimal 6 juta. Kemudian setelah itu berdomisili di daerah tersebut. Domisilinya itu di sini itu Cikarang dan di sini persyaratannya itu sesuai dengan domisili. Kemudian di sini persyaratannya yaitu harus karyawan tetap dan memiliki PPT tahunan. Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu NPWP. Kemudian jika memang sudah menikah itu menyertakan surat nikah, tetapi jika belum menikah tidak harus menyertakan. Kemudian persiapannya itu selanjutnya ialah pengecekan B-checking. Jadi di sini untuk memilih atau mengambil sebuah rumah itu kita harus bersih B-checking. B-checking itu kita di dalam tidak memiliki cicilan atau tunggakan cicilan untuk mengambil sebuah rumah. Karena nanti kalau misalnya kita di sini terdaftar sedang mengambil cicilan dan itu menunggak, itu tidak bisa lolos B-checking. Kemudian setelah proses B-checking sudah selesai, kemudian lanjut ke pemberkasan selanjutnya. Nah, untuk pemberkasan itu di pertama itu sebelum pemberkasan semua itu masuk atau dipersiapkan, yang pertama itu ialah lolos B-checking dulu, karena ketika tidak lolos B-checking tidak dilanjutkan prosesnya. Jadi untuk mempersingkat kita harus menunggu dulu. Saya di sini menunggu kurang lebih sekitar 1 minggu untuk proses pengecekan B-checking. Ini prosesnya berbeda-beda berapa lamanya. Di sini kurang lebih kalau tidak salah 1 minggu. Kemudian tertera di sini suami saya lolos B-checking. Kemudian berkas untuk karyawan tetap. Nah, karyawan tetap juga diminta dari perusahaan dengan tanda tangan atasan begitu. Kemudian setelah itu pegawai tetap dan memiliki SPT tahunan. Kemudian KTP itu juga wajib karena ini adalah rumah subsidi, jadi diwajibkan untuk warga negara Indonesia yang memiliki KTP. Kemudian setelah lolos, saya menunggu beberapa berkas yang sudah masuk dan saya menunggu kurang lebih itu ada sekitar 2 minggu proses pengecekan semua. Setelah itu, setelah selesai, saya diminta apa kekurangannya dan apa sudah lengkap itu via online atau via WhatsApp. Itu saya berkomunikasi dengan marketing apa saja yang sudah lolos atau apa saja yang masih kurang. Karena jika memang masih kurang, pihak marketing akan meminta untuk memberikan berkas yang kurang. Tetapi di sini saya sudah semua sudah lengkap. Di proses
pelengkapannya itu kurang lebih 1-2 minggu. Kemudian setelah sudah lengkap, itu pengajuan. Marketing itu mengajukan ke pihak bank. Di sini itu perumahan ini menggunakan Bank BTN. Pengajuan ke Bank BTN, semua berkas masuk, itu juga saya menunggu setelah semuanya sudah beres atau di checklist atau di ACC oleh pihak bank, itu baru kita proses langsung ke banknya. Nah, setelah itu sudah beres, setelah di ACC semuanya, itu saya membayar DP. DP-nya itu setelah tanda jadi selesai dan di ACC oleh pihak Bank BTN yang sudah diajukan ke pihak banknya. Kemudian saya membayar ketika saya lolos itu prosesnya kurang lebih 1 minggu, karena itu kan berkasnya itu bank itu banyak. Dan kalau misalnya memang ada yang tidak lolos atau ada yang formatnya tidak atau berantakan, itu biasanya belakangan gitu. Jadi seusaha mungkin kita mempunyai berkas yang rapi supaya pihak bank itu enak untuk menyortirnya. Jadi dia gampang untuk menyortirnya. Di situ saya prosesnya kurang lebih 1 minggu, dan ini adalah semua proses dari awal sampai akhir pemberkasannya selesai. Dan nanti saya lanjutkan di video part selanjutnya terkait pertemuan saya dengan notaris dan juga proses tanda tangan beberapa berkas dengan notaris dan proses pembekalan dengan pihak bank. Untuk semua detailnya nanti saya akan lanjutkan. Untuk video kali ini saya cukupkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.